Nama saya Adnan Dewangga, NPM 18230047. Di sini saya akan menjawab kuas pembaruan bakat. Soal yang pertama, analisiskan materi berdasarkan kelompok masing-masing, meliputi kajian materi pada masing-masing submateri dan simpulkan. Di sini saya mendapatkan materi tahap identifikasi bakat, di mana tahap identifikasi bakat itu sendiri adalah bakat dari seseorang dalam olahraga merupakan kemampuan yang dihubungkan dengan sikap dan berbentuk badan seseorang dalam melaksanakan pemanduan bakat. Dapat ditemui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis lengkap dari fisik dan mental sesuai dengan karakteristik cabang tersebut. Kedua, melakukan seleksi pemanduan khusus dengan menggunakan instrumen dari cabang olahraga yang bersangkutan. Yang ketiga, melakukan seleksi berdasarkan karakteristik antropometrik dan kemampuan fisik serta disesuaikan dengan tahapan perkembangan fisik. Yang keempat, mengevaluasi berdasarkan data yang komprehensif dengan memperhatikan setiap anak terhadap olahraga di dalam baik di luar sekolah. Kemudian untuk tahapannya sendiri itu tahap yang pertama dirumuskan pada 3 hal. Poin 1, menemukan kelainan fisik yang dapat membatasi usaha atlet dalam olahraga. Yang kedua, menentukan tingkat perkembangan fisik pada atlet melalui cara yang sederhana, seperti perbandingan antara berat badan dan tinggi atlet. Yang ketiga, mendeteksi kemungkinan genetik yang dominan tinggi sehingga anak dapat diarahkan pada cabang spesialis pada usia selanjutnya. Kemudian tahap yang kedua, fase ini memiliki fase seleksi calon atlet digunakan oleh para remaja yang telah siap untuk menjadi pengalaman ke dalam kajian olahraga yang terorganisasi. Yang tahap terakhir, identifikasi atlet. Tahap akhir ini terutama berhubungan dengan calon anggota tim nasional. Tugas yang harus dilakukan pada tahap ini harus sangat rinci, variabel, dan bervariasi tinggi dengan penyesuaian dan persyaratan cabang olahraga. Untuk soal yang kedua, prestasi olahraga negara Indonesia masih jauh dibandingkan negara-negara lain yang dapat dilakukan pada perhelatan Olimpiade atau bahkan tingkat Asia dalam perhelatan Asian Games 2018, di mana Indonesia menjadi tuan rumah dan menempatkan diri di peringkat 4. Prestasi yang diraih Indonesia hanya melalui cabang olahraga tertentu. Analisiskan fenomena yang terjadi melalui deskripsi tersebut di atas, ditinjau dari sudut pandang pemanduan bakat yang ada di negara Indonesia ini. Untuk cabang olahraganya sendiri mungkin kurang dari peralatan. Yang kedua, kedisiplinan dan juga tingkat fisik dari para atlet. Mungkin atlet Indonesia itu sering bergadang, makanya dalam fisiknya sendiri tidak maksimal untuk mengikuti perhelatan dari cabang-cabangnya tersebut. Dan yang ketiga, jika saudara sebagai pelatih, bagaimanakah cara Anda memotivasi seorang atlet yang sedang mengalami tidak percaya diri dalam bertanding? Jelaskan. Jika saya sebagai pelatih harus bisa memotivasi para atlet, karena jika sepak bola terdiri dari 11 orang, jika salah satu dari mereka tidak percaya diri, itu bisa menyebabkan tim itu bisa menjadi kalah. Cara memotivasinya, kita datangi, kita tanyakan mengapa main tidak percaya diri atau gimana, kita kasih arahan supaya atlet itu bisa kembali
motivasi dirinya itu meningkat, supaya dalam melakukan pertandingan atlet itu bisa memaksimalkan apa yang dia punya. Yang keempat, untuk mendapatkan calon atlet yang kelak diharapkan dapat mencapai prestasi yang tinggi, diperlukan beberapa upaya dan tahapan. Analisiskan tahapan dan upaya yang dapat dilakukan serta hal apa saja yang sering dihadapi dalam proses pemanduan bakat. Dilakukan mendapat mencapai prestasi yang tinggi. Untuk mendapatkan calon atlet yang kelak diharapkan dapat mencapai prestasi, kita cari atlet itu dari kecil, atau kita bisa cari dari sekolah sepak bola yang banyak atlet kecil. Di situ kita bisa melihat apakah atlet anak-anak ini bisa berprestasi. Kemudian jika kita sudah mendapatkan anak-anak dari beberapa kota yang berprestasi, kita bisa jadikan satu tim di sekolah yang sekolah yang khusus atlet berprestasi. Kita bisa bina dia dari kecil supaya pada saat dia usianya sudah besar, dia bisa menjadi seorang atlet yang berprestasi. Kemudian yang kelima, dalam proses latihan ada di dalamnya fase dalam latihan. Sebutkan dan jelaskan fase dalam latihan. Fase dalam latihan, sebuah fenomena dalam latihan yang disebut super compensation, atau yang lebih dikenal dengan istilah wake or laugh of super compensation. Banyak sekali hasil yang dapat diperoleh dari penerapan metode super kompensasi tersebut. Beberapa di antaranya adalah membantu atlet dalam menangani stres dan mengantisipasi proses latihan yang berintensitas tinggi, membantu pelatih dalam membuat struktur sistem pelatihan, menghindari serangan kritis dari kelelahan dan kelebihan beban latihan, menyadarkan pelatih akan pentingnya melakukan alternatif intensitas latihan, mengkombinasikan kedua unsur teknik, fisiologi dan psikologi dalam berlatih. Sesi latihan super compensation. Setelah mengikuti sesi latihan, para atlet dituntut untuk bisa menghilangkan kelelahan, memulihkan kondisi glikogen dan fosfogen otot, mengurangi level sirkulasi kortisol, juga harus bisa menghadapi kondisi asam laknat yang telah terakumulasi. Fase pertama durasi 1-2 jam. Setelah sesi berlatih, maka yang akan pertama kali dirasakan oleh tubuh kita adalah kelelahan. Fase kedua 24-28 jam. Setelah sesi latihan berakhir, maka fase berikutnya yang disebut kompensasi dimulai. Yang terjadi dalam fase ini adalah pemulihan ATP dalam jangka waktu 3-5 menit setelah latihan. Itu adalah jawaban puas saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.